Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, kita bisa berkumpul kembali ya di kajian mingguan kita bersama-sama menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i supaya bisa menambah keimanan kita ya. Pada kesempatan hari ini kami ambil temanya terkait dengan mahalnya hidayah gitu ya. Semoga ini kita bisa mengenal lebih dalam hidayah sehingga bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini alhamdulillah sudah hadir Ustaz Sufyan hafizahullah taala. Selamat datang Ustaz di lingkungan kami. Untuk itu mari kita sama-sama simak kajian ini. Di akhir kajian nanti silakan bagi yang mau bertanya jawab melalui link. Insyaallah kalau nggak ada kendala dengan jaringan nanti kami akan bacakan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita banyak-banyak mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua, yaitu berupa kenikmatan waktu luang dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dari kenikmatan tersebut kita bisa memanfaatkan waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dan tidak lupa, tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku
ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk dari ibadah. Menuntut ilmu syar'i ini termasuk dari ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling afdal adalah menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Dikarenakan tidak akan bisa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kita memiliki al-ilmu. Seperti halnya dalam urusan dunia, dalam urusan pekerjaan, kita tidak akan bisa melakukan suatu pekerjaan kalau kita tidak ada ilmunya. Kita tidak akan diterima di perkantoran tanpa ilmu yang kita miliki. Maka ilmu di dalam ibadah, ilmu di dalam agama Islam itu sangat lebih penting daripada ilmu dunia, karena tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki al-ilmu. Karena al-ilmu ini juga merupakan salah satu syarat diterimanya amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada dua syarat diterima amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita bisa mengikuti tuntunan dari Nabi? Yaitu dengan cara menuntut ilmu. Jadi ibadah yang kita lakukan seperti ibadah salat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua, maka itu semua harus didasari dengan ilmu. Tidak bisa kita melakukan ibadah itu dengan serampangan. Tidak bisa kita melakukan ibadah tadi dengan akal-akal kita atau dengan prasangka-prasangka dan dugaan-dugaan kita saja. Dan juga tidak bisa kita juga melakukan amalan ibadah tadi hanya dengan mengikuti seseorang yang kita belum tentu tahu orang tadi benar di dalam melakukan amalan ibadahnya. Maka termasuk dari syarat diterimanya al-ibadah adalah mutaba'ah, yaitu memiliki ilmu yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Maka bagaimana cara kita bisa melakukan amalan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu dengan menuntut ilmu syar'i. Tentu dengan menuntut ilmu syar'i. Maka sebelum kita melakukan amalan ibadah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari tentang ilmunya. Karena dasar di dalam ibadah itu haram, haram untuk dilakukan. Ibadah asalnya itu haram untuk dilakukan kecuali kita mengetahui ilmunya. Karena kalau kita serampangan di dalam beribadah, kita akan terjatuh di dalam kesesatan, kita akan terjatuh di dalam kebid'ahan, yang itu akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita semua untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai
surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyambung dari apa yang dijudulkan tentang permasalahan al-hidayah, maka di sini akan kita jelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan perlu kita ketahui bahwasannya hidayah yang Allah berikan kepada kita semua itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Hidayah yang pertama adalah hidayatul dalalah. Hidayatul dalalah wal bayan, yaitu hidayah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadisnya. Beliau berikan petunjuk kepada kita semua, dan ada yang mengikutinya dan ada yang tidak mengikutinya. Ini namanya hidayah ad-dalalah wal bayan. Tidak semuanya itu menerima dari hidayah ad-dalalah wal bayan. Ada kalanya orang-orang menerima hidayah ad-dalalah wal bayan, ada kalanya dia kufur, tidak menerima hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat ketiga, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia berupa jalan yang lurus dengan diutusnya para anbiya dan para rasul. Maka semua manusia di bumi ini telah mendapatkan hidayah ad-dalalah, yaitu petunjuk berupa syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah mendapatkan petunjuk. Namun ada di antara mereka syakirau, ada di antara mereka yang bersyukur, yang mengikuti hidayah tadi, yang mengikuti petunjuk tadi, dan juga ada yang kafura, yang kufur, tidak mengikuti petunjuk tersebut. Maka ini jenis hidayah yang pertama. Dan juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Nabi itu mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan hidayah kepada manusia berupa hidayah ad-dalalah, yaitu dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis. Namun beliau tidak mampu memberikan hidayah at-taufik, yaitu hidayah jenis yang kedua, yaitu hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik wal ilham, yaitu hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki saja. Yaitu ketika seseorang mendapatkan petunjuk, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi ini, kemudian disampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita semua, maka di sana ada yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah taufik untuk menerima petunjuk tadi, dan ada yang tidak, walaupun dia sudah mendapatkan hidayah ad-dalalah, walaupun dia sudah mengetahui tentang dalil dalam Al-Quran dan hadis, namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk.
Maka dari dua jenis hidayah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya manusia itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang kafir dan ada yang muslim. Maka orang-orang kafir tentu orang-orang yang tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mendapatkan jenis hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Adapun hidayah ad-dalalah wal bayan, mereka mendapatkannya. Sudah datang petunjuk kepada mereka. Sudah datang petunjuk kepada mereka. Namun ketika petunjuk tadi datang kepada mereka, mereka kufuri, tidak mau mengikutinya. Petunjuk-petunjuk dari para anbiya dan para rasul yang turun kepada mereka, maka ketika mereka tidak mengikuti nabi-nabi mereka, tidak mengikuti rasul-rasul mereka, maka mereka mendapatkan hidayah petunjuk ad-dalalah, namun tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang muslim yang dia mendapatkan dua jenis hidayah tadi. Setelah mendapatkan hidayah dalil, kemudian dia mendapatkan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kenikmatan yang sangat besar. Bisa kita ketahui berapa banyak jumlah manusia yang ada di bumi ini. Miliaran manusia, bahkan sampai triliunan manusia. Namun berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam. Maka hendaklah bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar ini, yaitu nikmat hidayah di atas agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai kaum muslimin, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi kita semua untuk mensyukuri hidayah tadi. Hendaklah bagi kita semua untuk mensyukuri hidayah taufik yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka termasuk dari keutamaan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah at-taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita harus meyakini bahwasannya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini itu karena Allah telah memilih kita. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, sehingga mereka berat untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat, mendatangi majelis ilmu. Sangat banyak. Tidak usah kita jauh-jauh membahas berapa banyaknya manusia. Kita saja yang ada di sini mungkin bisa dibilang yang hadir di masjid mendatangi majelis ilmu itu berapa persen? Dihitung berapa persen yang ada di lingkungan kita ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang harus kita syukuri.
dan hendaklah kita bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka oleh sebab itu hendaklah mereka bergembira. Hendaklah bergembira. Ini merupakan keutamaan dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa dengan mudahnya untuk menuntut ilmu syar'i. Kita harusnya bergembira, dan apa yang kita lakukan ini itu lebih baik daripada apa-apa yang kita kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Itu lebih baik. Maka termasuk dari keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan hidayah kepada kita di atas keimanan, di atas keislaman. Allah berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mendatangi masjid-masjidnya. Allah berikan hidayah kepada kita untuk dipermudahkan mendatangi majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita harus mensyukurinya. Kita harus mensyukuri hidayah yang telah Allah berikan kepada kita ini, dan Allah telah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Padahal kalau seandainya semuanya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Allah mengkhabarkan di dalam surat As-Sajdah ayat 13, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau seandainya kami menghendaki, maka akan kami berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk dari kami. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, semuanya akan diberikan petunjuk hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi karena dari kebenaran hak ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala membuat surga dan neraka itu untuk diisi, untuk diisi. La'amla'anna jahannam, maka karena janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengisi, memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya dengan ilmunya dan dengan hikmahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang mendapatkan hidayah dan memilih orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu sebenarnya untuk memberikan hidayah kepada semuanya. Namun Allah bagi manusia menjadi dua jenis, ada yang kafir, ada yang muslim. Ini tujuannya untuk mereka saling menguji salah satu dengan yang lainnya. Orang-orang muslim diuji dengan orang-orang kafir. Apakah orang-orang muslim tadi dia mampu istiqomah di atas hidayah yang Allah berikan kepadanya atau tidak? Begitu juga orang-orang kafir diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah dari kaum muslimun. Apakah dia tetap di atas kekafirannya atau dia mau masuk ke dalam agama Islam? Maka itu tujuan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat utama, yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala membagi makhluknya ini menjadi dua jenis. Ada yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak mendapatkan
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Ada yang Allah sesatkan dari orang-orang yang Dia kehendaki, dan ada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang Dia kehendaki. Maka al-hidayah ghaliyah. Al-hidayah ghaliyah. Hidayah ini sangatlah mahal nilainya. Sangat mahal nilainya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian banyak manusia. Allah memilih kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan memberikan ketenangan di dalam hati-hati kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada kita, Allah jadikan keimanan di dalam hati-hati kita itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk kalian diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan rasa kecintaan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati kita, dan juga Allah hiasi keimanan tadi di dalam hati-hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kemudian Allah juga tancapkan ke dalam hati-hati kita untuk membenci yang namanya kekufuran, untuk membenci yang namanya kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tancapkan keimanan di dalam hatinya, dan juga Allah hiasi keimanan tadi sehingga hatinya itu tentram, tenang, dan juga Allah tancapkan ke dalam hatinya untuk benci dengan yang namanya kekufuran. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat hidayah ini. Hendaklah bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat hidayah ini dengan mempertahankannya, meningkatkannya dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah dengan mengikuti dan berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti dan berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka ketika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan juga dia tidak akan sengsara. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kalau kita benar-benar mengikuti petunjuk tersebut, maka kita tidak akan
tersesat dan tidak akan celaka, baik di kehidupan dunia kita maupun di kehidupan akhirat kita. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah petunjuk kepadanya. Akan Allah tingkatkan hidayah yang dia dapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ketakwaan, kepada mereka. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah kemudian dia mengikuti hidayah tadi. Dan juga termasuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga dan meningkatkan hidayah yang Allah berikan ini adalah dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Ini yang kedua, dengan rajin-rajin membaca Al-Quran dan mempelajari apa dari makna di dalam ayat-ayat Al-Quran, dipelajari terjemahannya, pelajari tafsirnya. Alhamdulillah zaman kita sekarang ini sangat mudah. Banyak di sana disediakan tafsir-tafsir tentang Al-Quran, dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tafsir Al-Imam At-Tabari, dan tafsir-tafsir ulama yang lainnya tentang Al-Quran. Dan juga alhamdulillah sudah banyak terjemahan-terjemahannya, bahkan juga bisa kita cari mungkin di search di Google tentang tafsir-tafsirnya. Ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk cara bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, itu memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang lurus, yaitu orang-orang yang menegakkan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran tadi. Wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran itu juga memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang mereka melakukan amalan-amalan soleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang sangat banyak. Ini keutamaan kita membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita akan terus-menerus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan terus-menerus ditingkatkan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita istiqomah terus-menerus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Kemudian juga termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mempertahankan hidayah ini adalah dengan banyak-banyak berdoa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sangat sering kita lakukan. Baik kita sadar atau tidak sadar, sesungguhnya di setiap solat kita, baik solat sunnah maupun solat wajib, itu kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu. Kita harus tahu apa yang kita ucapkan, yaitu di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ini sering kita ucapkan dalam sholat wajib, mungkin 17 kali kita ucapkan sehari semalamnya kan, karena sholat wajib itu ada 17 rakaat. Setiap rakaatnya kita mengucapkan Al-Fatihah. Maka
dengan kita menuntut ilmu, kita mengetahui maknanya ihdinas siratal mustaqim. Ini apa maknanya? Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mengetahui maknanya, tentu kita memiliki niat di setiap kita membaca Al-Fatihah, kita memiliki niat untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yaitu hadis yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lafadznya datang dari Allah Subhanahu wa taala atau maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafadznya itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis qudsi ini adalah hadis yang paling tinggi setelah Al-Quran, maka yang paling tinggi adalah hadis qudsi, karena ini datangnya langsung dari perkataan Allah Subhanahu wa taala namun diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu berada di atas kesesatan. Jadi Allah mengatakan semua kita itu asalnya berada di atas kesesatan, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah, maka hendaklah kalian meminta hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian hidayah. Maka ini cara juga untuk mempertahankan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah banyak-banyak kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta al-hidayah. Sudah berapa menit? Sudah 40 menit. Maka inilah beberapa tentang permasalahan hidayah yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, namun karena keterbatasan waktu dan juga mungkin kalau terlalu lama mungkin agak mulai bosan ya, mulai ngantuk, karena pada isya ini waktu untuk istirahat atau tidur, maka bisa kita ringkas saja bahwasannya hidayah yang Allah berikan kepada kita semua itu sangatlah mahal harganya. Maka hendaklah bagi kita semua untuk berusaha mempertahankan hidayah ini, karena Allah telah memilih kita yang ada di masjid ini, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu. Maka ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bagi kita semua mempertahankannya. Ketika ada majelis ilmu, senantiasa kita mendatanginya, karena sangat banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Akan dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapatkan ketenangan, ketentraman hati, dan juga akan dikelilingi oleh para malaikat. Orang-orang yang mendatangi majelis ilmu, mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Ini juga keutamaan bagi kita semua untuk menuntut ilmu syar'i. Maka ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa kita amalkan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dan keistiqomahan kepada kita semua untuk selalu
mempertahankan hidayah ini dan selalu mendatangi majlis ilmu syar'i ini, maka banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan? Baik, hadirin, kalau ada pertanyaan bisa nanti dikirim ke Google Form yang sudah di-share di grup WA ya. Mengawali Ustaz, pertanyaan pertama, apakah kita berdosa menghindari majelis ilmu agar kita enggak tahu sesuatu hukum gitu Ustaz? Kan kalau kita enggak tahu enggak berdosa katanya gitu. Apakah kita berdosa melakukan hal tersebut? Baik. Dalam masalah menuntut ilmu syar'i itu ada beberapa permasalahan tentang hukumnya. Maka hukum menuntut ilmu syar'i sama juga dengan mendatangi majelis ilmu, itu kembali kepada amalan ibadahnya. Kembali kepada amalan ibadahnya. Ketika seseorang misalkan dia belum mengetahui tentang tata cara bagaimana solat yang sesuai dengan tuntunan An-Nabi SAW, dia belum tahu bagaimana tata cara solat An-Nabi SAW. Kemudian di sana ada majelis ilmu yang membahas tentang permasalahan solat yang sesuai dengan tuntunan An-Nabi SAW. Maka ketika itu wajib bagi dia untuk mendatangi majelis tadi. Wajib bagi dia untuk mendatangi majelis tadi. Kalau wajib berarti apa? Meninggalkannya adalah berdosa. Karena itu adalah perkara wajib, perkara yang wajib untuk dia lakukan, yaitu ibadah sholat tadi wajib. Maka dia juga wajib untuk mendatangi majelis ilmu tadi. Namun ketika mungkin pembahasan majelis ilmunya itu bukan berkaitan dengan permasalahan yang wajib, misalkan majelis ilmunya itu membahas tentang amalan-amalan sunnah, maka itu hukumnya juga sunnah bagi dia untuk mendatanginya. Kalau sunnah berarti apa? Dilakukan dia mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan dia tidak mendapatkan dosa. Jadi kembali kepada hukumnya. Itu ketika ada majelis taklim kemudian tidak mau mendatanginya. Namun di luar majelis taklim, misalkan tidak ada majelis taklim, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu yang wajib untuk dia kerjakan dalam ibadah sholat 5 waktu, puasa, kemudian juga ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Maka kapanpun dan dimanapun dia, itu wajib bagi dia untuk mencari tahu. Tidak mesti dengan majelis ilmu, bisa mungkin mendatangi orang yang memiliki ilmunya, atau bertanya, mungkin bisa ditelepon, atau bisa juga dicari ilmunya di dalam buku-buku terjemahan, atau bisa juga mendengarkan kajian-kajian. Itu semua wajib bagi dia. Ini di luar majelis al-ilmu. Mahfum ya? Ada pertanyaan masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Ada juga saya dengar istilah hidayah Islam dan hidayah sunnah. Apa maksudnya hidayah itu, Ustaz? Ada hidayah Islam dan hidayah sunnah. Ada istilah seperti itu. Kalau hidayah Islam, hidayah sunnah, kalau istilah itu bukan istilah ya namanya. Hidayah Islam, hidayah sunnah itu adalah bagian dari hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bagian dari hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi jenis hidayah tadi ada berapa? Ada 2. Hidayah dari dalil, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian juga hidayah taufik, yaitu Allah berikan hidayah taufik tadi kepada seorang sehingga dia ketika mendengar mungkin ayat-ayat dalam Al-Quran atau dia mendengar hadis-hadis, dia mengikutinya, mengamalkannya. Ini berarti dia mendapatkan hidayah taufik. Maka ketika misalkan dia
dahulunya seorang yang musyrik atau seorang yang kafir, kemudian dia mendapatkan dakwah untuk masuk ke dalam agama Islam, maka dia mendapatkan hidayah taufik. Dia mendapatkan hidayah taufik. Adapun hidayah Islam, dia masuk ke dalam agama Islam, itu adalah bagian dari hidayah taufik tadi. Itu maksudnya, bukan istilahnya ada jenis hidayah yang lain, hidayah Islam, hidayah sunnah. Kalau hidayah sunnah berarti dia diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bagian dari hidayah yang diberikan oleh Allah taala, bukan istilah-istilah tertentu. Pertanyaan kedua, Ustaz, terkait dengan nasihat. Izin bertanya, Ustaz, cara untuk bersemangat menjalani hidup dan agar tidak bosan. Terima kasih. Ada yang bosan hidup. Ya, bosan hidup ya. Ya, untuk bersemangat hidup ya kita harus mengingat tujuan kita hidup. Tadi telah kita sebutkan, tujuan kita hidup itu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar kita ikuti bimbingan dari Allah dan Rasulnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan semangat untuk hidup. Akan semangat untuk hidup. Maka adanya ketidaksemangatan untuk hidup itu berarti kita telah berpaling dari tujuan utamanya. Kebanyakan orang-orang yang berpaling dari tujuan utama ini, yaitu orang-orang yang hanya fokus mencari dunia, dia lupakan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka ketika mungkin dia sudah mendapatkan harta yang banyak, kemudian tiba-tiba dia bangkrut dan tidak memiliki harta sama sekali, kemudian dia lontang-lantung mungkin di luaran, tidak memiliki kesemangatan lagi hidup. Ini keadaannya orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan hartanya, ketika dia tujuan utamanya untuk mencari dunia, ketika Allah uji untuk hilangkan dunia dari dia, dia tidak memiliki kesemangatan untuk hidup. Namun ketika dia benar-benar tujuan hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun dunia itu dia cari seperlunya untuk kehidupannya, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menafkahi anak istrinya, maka niscaya dia akan semangat untuk terus-menerus hidup, karena dia ingin terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, pertanyaan terakhir tadi, Ustaz. Sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuk dipertemukan kembali. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyakun shawaban fa minallah, iyakun khata'an fa huwa minni wa minasyaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Fadhil. Baik hadirin semua, dengan demikian berakhir kajian kita malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.